Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfida Pratista Dipa, mahasiswi jurusan Psikologi. Kelas D e-learning hari ini ingin menjelaskan tentang data view dan variable view yang ada pada aplikasi SPSS. Kali ini saya akan menjelaskan dulu secara teori. Data view adalah tampilan lembar kerja SPSS yang menampilkan variabel beserta data yang ada dalam variabel tersebut. Data view pada SPSS menampilkan setiap baris suatu kasus atau case dan setiap kolom mempresentasikan suatu variabel. Data yang kita peroleh itu dimaksudkan melalui data view. Berikut penjelasannya. Bagian-bagian dari data view itu ada kasus atau case pada SPSS mempresentasikan suatu hasil pengamatan terhadap suatu objek, dapat berupa pengamatan berdasarkan observasi atau eksperimen. Yang kedua itu variabel adalah atribut atau karakteristik atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu case atau kasus. Contoh umur, nama, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang kedua itu menampilkan data view dengan split. Kita dapat split data view saat data yang terkumpul itu sangat banyak. Dan yang berikutnya adalah variable view pada SPSS adalah tampilan lembar kerja untuk manajemen variabel terkait membuat atau mengedit variabel. Seluruh variabel pada SPSS dapat dilihat melalui variabel view. Terdapat opsi name, type, tipe variabel, width, decimal, labels, values, missing, columns, align, dan measure, dan role. Variabel view dalam SPSS adalah objek penelitian yang terukur yang sejumlah data dapat berupa nominal, ordinal, atau scale. Sebelum membuat variabel, sebaiknya memahami tipe data measure pada SPSS. Setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data pada SPSS. Selanjutnya data inilah data-data Excel, contoh soal yang saya ambil contoh data. Ini ada motivasi, prestasi, religi, dan lain-lain. Data ini saya ingin memindahkannya ke SPSS, tetapi jika saya bisa saja merubah ini secara manual, tetapi terlalu memakan banyak waktu dan mungkin lebih singkat, lebih baik jika saya menggunakan SPSS. Saya sudah meng-save dengan nama data latihan statistik. Ini contoh jika saya mengkopinya meng-save-nya secara manual, tetapi akan lebih mudah jika saya save terlebih dahulu, kemudian saya buka SPSS dan mengklik file dan mencari data yang tadi, data latihan statistik. Kemudian open dan klik reset variabel dan kita lihat data tersebut, kemudian kita klik oke saja. Kemudian secara otomatis muncul gender, suku, ranking, IQ, dan lain-lain sesuai data yang tadi di Excel. Sekarang karena kita akan merubah data SPSS ini, variabel ini, karena SPSS tidak dapat membaca kalau bukan angka, jadi dia harus berupa angka. Kemudian untuk merubahnya kita klik value terlebih dahulu, terus angka 1 itu kita coding dulu, kita coding angka 1 itu dia laki-laki, kemudian klik OK. 2 itu perempuan, kemudian klik add lagi dan OK. Untuk suku, klik value lagi dan angka 1 itu
suku asmat sesuai data yang tadi kita lihat di Excel ya. Itu suku asmat, yang terus add, yang kedua itu suku Minang, klik lagi, tiga itu suku Bali. Dan kemudian kita kembali ke data view, Ctrl H, itu dia find dan replace. Kemudian kita klik sesuai data value tadi. Laki-laki itu 1, berarti di replace all ada 37 data. Kemudian perempuan itu angka 2, sesuai dengan data tadi kita coding semuanya supaya dia berbentuk angka. Kemudian suku kita rubah lagi, dia yang pertama itu suku asmat, kita rubah dia angka 1, dan suku Minang kita rubah dia di angka 2. Oke, replace all again. Dan suku yang ketiga itu Bali, kita replace lagi jadi angka 3. Dan semuanya sudah muncul berupa angka 1, 2, dan 3 sesuai dengan hasil coding yang kita pilih. Dan untuk gender, karena dia masih berbentuk string itu artinya dia masih berbentuk tulisan. Sekarang kita rubah dia berbentuk angka. Kita okekan lagi. Suku juga kan tadi berupa tulisan, jadi kita rubah lagi dia berbentuk angka. Oke, selesai. Gampang aja kalau kita mau rubah kembali dia berbentuk angka. Kita tinggal pilih table, kita klik dan muncul seperti semula. Tetapi karena kita menggunakan SPSS, makanya kita tetap menggunakan angka seperti yang sudah tadi dirubah ke dalam bentuk angka semuanya. Sampai sini mungkin penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang praktek mengolah data. Terima kasih.